Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita mau lihat perkembangan dari ratu-ratu lebah kita yang masih perawan. Mudah-mudahan aja sudah pada kawin dan bertelur. Ini udah jam setengah 10 karena masih banyak hujannya, mumpung ada terangnya. Jadi langsung aja kita buka lebahnya. Karena 2 pekan yang lalu kita sibuk banget sama kutu Varroa dan hujannya juga itu hampir setiap hari di lokasi Bogor ini. Jadi hari ini baru sempat kita lihat lagi perkembangan ratu perawannya. Oke, kita cari dulu ratunya untuk koloni lebah yang pertama ini. Koloni lebah ini yang kita pakai buat grafting queen cell kemarin. Ini alhamdulillah ratu perawannya sudah kawin dan bertelur. Ini teman-teman bisa lihat ratunya yang sudah kawin dan bertelur. Bentuk fisiknya berbeda secara signifikan dengan ratu yang masih perawan kemarin. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar, terutama di bagian perut yang lebih panjang. Kalau dibandingkan bentuk fisik ratu perawan dengan yang sudah bertelur kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman juga bisa lihat penampakan telurnya. Bagian perut ratu yang sudah kawin akan lebih panjang dan besar. Ini karena kantong sperma telah terisi dengan jutaan sel sperma hasil perkawinannya, dan juga ovarium tempat memproduksi sel telurnya membengkak ya teman-teman. Si ratu ini bisa menghasilkan 1000 sampai dengan 1500 telur per hari. Oh iya, si ratu hanya makan royal jelly sepanjang hidupnya, dan makannya juga disuapin sama lebah pekerja di sekitarnya. Karena royal jelly banyak banget protein, vitamin, mineral, dan asam lemaknya, ini yang bikin ratu punya energi untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang besar setiap harinya. Juga bikin masa hidupnya lebih panjang dibandingkan dengan lebah pekerja yang hanya makan nektar atau madu aja. Kalau nggak ada kendala apa-apa, biasanya si ratu bisa bertahan hidup 1 sampai dengan 2 tahun ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke koloni yang berikutnya. Kita cari dulu ratu perawannya. Ratu perawan di koloni ini gagal kawin sepertinya. Ini ratu perawannya nggak ada. Kemungkinan ketika terbang untuk proses kawin, si ratu nggak bisa kembali lagi ke sarang. Bisa karena cuaca buruk atau dimangsa predator ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke koloni lebah yang berikutnya. Kita cari ratunya dulu. Alhamdulillah untuk koloni yang ini ratunya juga sudah kawin dan bertelur. Si ratu lebah ini cuma kawin sekali seumur hidupnya. Jadi proses kawinnya ratu perawan akan terbang keluar dari sarang untuk kawin dengan lebah pejantan. Oh iya, dalam satu sesi penerbangan si ratu perawan bisa kawin dengan beberapa lebah pejantan. Lebah pejantan akan mati beberapa saat setelah kawin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke koloni berikutnya. Tadi sempat turun hujan tapi cuma sebentar. Kita cari ratunya lagi. Untuk koloni ini juga alhamdulillah ratunya sudah kawin dan bertelur. Nah, ini ratunya teman-teman bisa lihat. Oh iya teman-teman, untuk ratu perawan yang gagal kawin selain disebabkan karena cuaca yang buruk, bisa juga karena si ratu perawannya memang nggak keluar sarang untuk kawin. Kalau udah gini biasanya bentuk fisik si ratunya tetap berubah jadi lebih panjang dan besar, tapi telur yang dikeluarin itu telur lebah pejantan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke koloni yang berikutnya. Di koloni yang ini juga alhamdulillah ratunya sudah kawin dan bertelur. Ini teman-teman bisa lihat ratunya. Ini untuk penampakan ratunya. Oke, kita beresin dulu. Ini udah gelap banget, padahal ini baru jam 1. Kayaknya mau turun lagi hujannya. Oke teman-teman, tadi udah kita cek perkembangan ratu-ratu perawannya. Mungkin karena cuaca yang belum mendukung, dari 8 ratu perawan yang berhasil kawin dan bertelur itu ada 4 ratu. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman tentang lebah dan madu, mungkin bisa komen-komen kita berbagi cerita di channel ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel Lebah Mujan. Doa terbaik dari kami, sehat selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.